Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mikir keplok. Hai Mbak Siti Sundari. Halo Mami. Mbak Siti Sundari dari Malang. Malang. Ya. Masya Allah, jauh Malang-Malang Iya. ke tempat Alimah mau berangkat ke Hongkong ya. Iya. Taunya Alimah dari mana? Dari TikTok. Bintangnya TikTok ya. Ada Mbak Citra. Iya Mi. Yuk, mari semangat aku kerja Citra lagi. Alhamdulillah nih. Ya, Citra sik enom ayu pisan gelem kerja pernah aku sing anake telu kudu duwe semangat gitu loh. Jadi membuat saya lebih semangat dan membara gitu. Ini kan Desta. Iya Mami. Mau ke panti jompo. Iya. Siap. Siap. Kenapa kok nggak menikah dulu? Punya tabungan yang banyak dulu. Pengen punya tabungan yang banyak Iya. dulu. Oke. Semangat ya panti jompo ya. Dilanur. Belum nikah juga lo. Kok bisa arep kerja? Koyo sik ungu-ungu ngono. Siap toh? Siap nih. Siap. Apa yang membuat kamu siap? Nyapa kok suyak ngono kuwi. Mencari uang. Untuk mencari uang ya. Sudah siap. Kenapa Taiwan menjadi pilihanmu? Karena di sana Berarti di sananya apa? Di sananya apa? Gajinya lebih? besar. Gajinya lebih besar. Ini kan Desta. Iya. Taiwan ke Taiwan lagi. Sekarang panti jompo. Iya. Kenapa panti jompo? Karena gajinya lebih besar daripada PRT. Istirahatnya teratur, jamnya kerja juga teratur. Jadi walaupun kerja keras harus tidak takut dengan kata-kata nanti kalau di panti jompo itu harus mengangkati orang-orang tua, orang-orang cukup banyak. Siap. Sudah siap ya? Siap. Siap. Citra, Iya Mi. Hongkong ya? Iya Mbak. Kenapa Hongkong? Karena banyak saudara yang di sana, sama tetangga juga banyak di sana. Kalau Taiwan nggak ada kenalan dong Mi. Oh, nanti kita carikan mau nggak? Mbak Siti sendiri kenapa ke Hongkong? Ya dulu pernah ke Hongkong. Ekta. Iya. Oke, siap ya Mbak Siti saudara. Oke semuanya ya. Intinya keluar negeri adalah tujuan jenengan semua. Jadi dengan wis tok niati kalau kita sudah dewasa dan sudah jenengan niati mau bekerja ke luar negeri itu tentunya sudah ada kenapa harus ke luar negeri dan tujuanmu apa ke luar negeri tentu sudah ada tujuannya. Ya, jadi ke luar negeri bukan hanya tentang gaji 10 juta, tapi tentang kerja keras yang harus dijalani. Tapi kerja keras wajar karena gajinya emang 10 juta. Tidak mudah mencari uang 10 juta di sini ya. Ke luar negeri didatangkan untuk membantu majikan, jadi harus siap, harus benar-benar siap ya. Jadi bukan hanya tentang saya setiap bulan mau terima gaji 10 juta, setiap minggu saya mau shopping ke sana, setiap minggu harus foto ini, mau pengen foto-foto cak-cakai. Bukan hanya tentang itu, tapi tentang kerja keras yang harus diwujudkan dan kerja keras yang harus dijalani ya. Jadi keluar negeri itu bukan hanya neng foto-foto kayak mindah, mereka sing kerja berani bersih WC pasti senang majikan ya ora di syuting. Iya. Yang di syuting yang bagus-bagus itu mereka membuat motivasi jenengan dan itu menjadi penyemangat ya. Nanti di senang majikan ya harus siap. Apalagi orang luar negeri ada orang lain jujur senang ya ngomong senang, tidak ya tidak. Dan salah satu syarat jenengan bekerja ke luar negeri selain kerja keras juga harus jujur. Ya, harus jujur, tidak boleh bohong-bohong. Ayo hati ya, dan harus bertanggung jawab yaitu ada atau tidak ada majikan harus bekerja yang baik. Bukan hanya baik ketika diawasi, bukan hanya baik tanggung jawab ketika harus diminta. Jadi harus baik. Majikan sudah percaya kepada jenengan. Urung ngerti jenengan habis percaya nyatanya lewat foto saja mereka sudah mengambil jenengan. Makanya punya rasa terima kasih ke majikan dan rasa terima kasihnya diwujudkan dengan benar-benar siap membantu majikan. Didatangkan untuk membantu majikan, bukan untuk membuat masalah. Jadi tolong benar-benar dijaga amanah itu. Ya. Terus jangan berharap lebih kepada siapapun termasuk pada majikan. Berharap lebih seperti apa? Mengharap bonus kerja dan lain sebagainya. Itu adalah kalau nanti dengan berharap lebih itu timbulnya akan kecewa. Ya, timbul kecewa itu apa? Sebenarnya jenengan nanti membandingkan
pekerjaanmu dengan pekerjaan orang lain, bandingkan majikanmu dengan majikan orang lain, dan akhirnya timbul rasa-rasa dan lain sebagainya. Jangan ya. Iya. Walaupun itu sekolah menjadi mbak-mbak sana, biasanya sukrasani majikannya gerandong setan, demit dan lain sebagainya. Iya enggak? Iya. Tapi jangan sampean. Zaman harus menanamkan di sini adalah tempat kerja saya. Majikan saya adalah ATM saya. Kalau majikan ini baik, majikan ini sehat, saya juga di sini kerjanya nyaman, enak. Bekerja dengan hati riang, bekerja dengan hati senang, biar ikhlas, biar barokah, biar senang. Iya. Bukan yang ngarep majikan yang beri demit tuh ya ini ulang balik, gerandong, pelit dan jangan, enggak boleh. Allah tidak ridho, Allah tidak rela. Jenengan di situ mencari nafkah, di situ mencari uang, lakukan dengan baik, ikhlas Islam. Ini adalah majikanku. Oh iya, alhamdulillah majikanku pulang ya ini. Iya majikanku ya baik, ternyata gaji saya tidak pernah diutang. Oh iya majikan saya baik, saya waktunya gajian ya gajian. Semoga majikan selalu sehat, semoga majikan pekerjaannya lancar, nanti biar saya juga bisa kerja di sini lama. Itu ya. Jadi kalau kamu semua hasilnya ya barokah, hasilnya ya nikmat. Semua kalau kalian bisa bekerja baik di sini, keluarga di sini ya lebih baik. Kamu bisa mengirimi uang keluarganya, uangnya ditabung nanti bisa bikin rumah, bisa punya mobil, bisa punya tabungan, kan seperti itu. Iya enggak? Iya. Jadi jangan selalu jenengan bisa, itu hal sepele dan itu sering dilakukan mbak-mbak yang sudah keluar. Tapi jangan disepelekan. Allah itu apapun, Allah berjatuh saja itu sudah menjadi takdirnya, apalagi kok hal-hal yang sengaja kita berbuat, apalagi dengan kata-kata yang selalu mencaci orang lain. Ya, kita intinya nggak bisa ya berucap yang baik. Kalau nggak bisa menang mau, diam mau. Lebih baik lagi digunakan untuk berdoa, diiringi dengan doa. Setiap pagi kita bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin saya sehat ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin saya bisa bekerja. Masih banyak mbak-mbak yang di penampungan menanti tempat pekerjaan saya ini, masih banyak orang yang sudah nganggur. Iya enggak? Iya. Saya tinggal kerja di sini, nanti bulan depan sudah terima 10 juta. Iya kan? Iya. Jadi harus disangka nikmati dan jalani dengan baik. Orang sangat nekono, fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan kita, fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tujuan kita maju, tujuan kita sukses, kita fokus pada itu. Hal-hal yang bisa dikendalikan, kamu, semangatmu, itu kamu dirimu sendiri, itu bisa kamu kendalikan. Tapi orang lain tidak bisa kamu kendalikan. Contohnya, majikanmu ya ora sekejap tak kendalek nih. Majikanmu nusu ora apa-apa, sing penting kamu ora dipolo. Majikanmu gane nyeneni awakmu ora apa-apa. Saya tidak bisa melarang orang lain memarahi saya. Saya tidak bisa melarang majikan saya membentak saya. Saya tidak bisa melarang majikan ngomel. Saya tidak bisa melarang majikan orang rasanya aku karo anak-anak Elian. Tetapi saya fokus, sini saya bekerja. Apapun itu saya bekerja. Mereka merasani aku itu tidak akan mengurangi uang saya. Mereka membentak saya tidak akan mengurangi bahagia saya. Dan mereka itu adalah majikan saya, mereka minta saya sudah sewajarnya, mereka mengajari saya bekerja sudah sewajarnya. Jadi kita tidak bisa melarang orang lain untuk bicarakan kita tidak bisa melarang orang lain untuk mengumpat kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang, tapi kita fokus pada diri sendiri. Tujuan kita maju, tujuan kita ke depan lebih baik, kita punya cita-cita yang harus diwujudkan. Mistok rewangi jauh-jauh dari Malang, Ponorogo, belum lagi saat tinggalnya anak dan suami, punya anak kok. Oh ada 3. Mulai masih kelihatan muda loh. Iya. Usia berapa tahun? Yang pertama masih 17, 17. yang kedua 11, yang ketiga 11 bulan. Oh 11. Wih, 11 bulan. Iya. Iya. Ayo pasti sudi banget yang meninggalkan anak 11 bulan. Iya enggak? Iya, Mami. Kenapa kok nuwekat? Barang kok nuwekat 11 bulan Iya, atau 11? kebetulan kan masih banyak sekarang, Mami. Oh iya. Jangan takut bekerja ke luar negeri, takutlah ketika ada kebutuhan nggak punya uang. Iya. Seperti Mbak ini, saya tidak takut meninggalkan anak saya ke luar negeri, ada suami yang akan menjaga anak saya dengan baik. Saya lebih takut lagi ketika anak saya dewasa nanti, ketika mereka besar butuh uang untuk sekolah, nanti saya nggak punya uang. Apalagi anak saya sekarang 11 bulan, nanti berapa tahun lagi usia saya pun bertambah, anak-anak semakin besar, usia dan waktu ini tidak bisa terulang lagi nanti. Jangan sampai ketika anak mau butuh uang nggak punya uang. Jangan sampai kita habis jadi orang tua, anaknya banyak, belum ada tempat yang layak untuk anak-anak, terus memberikan kebahagiaan anak-anak, uangnya terbatas. Jangan sampai. Makanya yang belum punya suami, belum punya anak, belum nikah, uangnya ditabung. Menabung tidak harus nunggu
aku tak nunggu lagi potongan gajiku habisnya nabung, bukan. Menabung yaitu mulai dari awal kerja. Adanya berapa harus benar-benar di-manage mulai dari pertama kerja. Jadi walaupun ini ada sisa gaji sekitar 4 juta 5 juta, nggak apa-apa ditabung. Yang 1 juta untuk rumah, yang 1 juta mungkin untuk biaya hidup di sana, yang berapa juta ini mungkin ada orang tua harus dikasih juga, dan harus ada tabungan. Yang 2 juta harus ditabung. Nanti bulan kedua alhamdulillah gajinya lebih banyak lagi, tabung lagi, biar nanti 3 tahun bisa sebelum gini. Seperti itu, dan harus tak wujudkan dari awal, mulai melangkah dari awal. Tidak usah nunggu orang apa aku naik ini 3 tahun kasih jadi kayak aku nabung sasingan. Itu akan menjadi kebiasaan. Tabung dari awal, ada uang berapa ditabung berapa, jadi nanti bisa menggunung, bisa menumpuk. Jangan semua untuk habis di masa itu. Jangan semua. Kita bekerja keras bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk bulan depan, tetapi hari esok dan masa depan kita. Apalagi kalau yang sudah menikah, yang sudah usia-usia seperti saya ini menabungnya yaitu fokus untuk hari tua. Ketika kita tua nanti, kita harus nggak bisa bekerja, kita punya tabungan, setidaknya kita tidak menyusahkan anak-anak kita. Seperti itu. Dan jenengan ini untuk masa depan lebih panjang. Saya ingin datang ke rumah mertua nanti dengan, kalau niken kalau mobilnya Pajero kalian, masih bagus kalau kan mantuku omai kalau gitu. Beda lek karo ra duit. Bener itu. Mungkin bisa lihat di lingkunganmu atau di sekitar kita. Mereka menantu-menantu yang punya uang sama menantu-menantu yang tidak punya uang. Bagaimana mereka diperlakukan, termasuk dalam masyarakat. Siapa yang punya uang dan siapa yang tidak punya uang, bagaimana perlakuan tangganya. Ya enggak? Jadi kita kalau bekerja itu bukan hanya tentang aku wanita mergo aku duwe aku bekerja, bukan. Tapi alhamdulillah saya sehat. Saya diberi kesempatan untuk bekerja. Jadi jangan merasa kamu bekerja itu menjadi orang yang pantas dikasihani kamu bekerja, bukan. Tapi bersyukur diberi kesempatan, alhamdulillah diberi kesehatan untuk bekerja. Itu hal yang harus disyukuri. Jadi ketika kamu bekerja itu senang, kamu bersyukur setiap hari, orang mengeluh, penak lek nglakoni hidup. Tidak akan ketika walaupun kurang, ibaratnya ketika tidak ada kata mengeluh, insya Allah akan menambah nikmat-nikmat kita. Amin. Ketika kamu semakin mengeluh itu semakin menyakiti dirimu sendiri. Ketika semakin banyak kamu mengeluh, Allah nggak suka juga. Iya enggak? Iya. Jadi kita tugas bekerja itu memang sudah tugas kita. Awet sehat, walaupun wanita nggak apa-apa bekerja. Toh banyak wanita-wanita yang sukses. Toh banyak wanita-wanita yang tidak tergantung laki-laki. Dan wanita yang bisa punya penghasilan sendiri itu luar biasa nikmatnya. Bener, artu apa-apa yang saya dadak pergi lek kerja bojone awan teko esuk bengi, lah kok tanggi cek COD dino tak kurir sing marani. Mau beda karo Mas Miko. Mas Miko yang ini aja blonja to Mi. Tegah aku. COD soalnya gitu. Ya, jadi ketika kamu punya penghasilan sendiri itu nikmatnya luar biasa. Dan nanti orang tua juga bangga pada sana. Kalau niken rumah ngarep kae anyar kae niken kayak tabungannya Citra, kayak soleh sawah pojokan kae, seperti itu loh nanti ya. Jadi diwujudkan. Jadi PMI yang sukses itu bukan yang banyak gayanya, tapi dia siapa dia yang bisa pulang kembali ke tanah air dan benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya, ada hasilnya. Minimal ya tabungan yang tentang prestasi dan kebaikan. Dan jangan rendah diri jadi pembantu. Ya, nggak usah rendah diri jadi pembantu. Pembantu bukan pekerjaan yang hina. Dan banyak orang sukses yang karena menjadi pembantu, yang menjadi pembantu di luar negeri, banyak orang yang sukses. Makanya banyak orang yang mau keluar negeri karena melihat orang-orang sekitarnya sukses. Iya enggak? Iya. Mereka punya mobil, punya toko besar itu dulu jadi TKI itu toko pertanian sebelahku punya mobil 2 itu dulu ya TKI. Itu yang rumahnya tingkat 4 itu ya TKI. Itu anaknya dokter itu dulu orang tuanya TKI. Banyak yang sukses. Jadi kita berkaca pada orang yang sukses. Jangan berkaca pada orang yang gagal. Ketika orang lain sukses itu menjadi motivasi kita. Jangan menjadikan kita iri, ya. Jadi semangat kerjanya, uangnya dikumpulkan. Dan ada satu hal lagi, kalian bekerja ke luar negeri harus ada hasilnya, ya. Jangan sampai tonggomu sing nang omah mobilnya Avanza sampean panggah emek, ya. Harus nanti itu menjadi motivasi. Kayak tonggoku dodol Kentucky mobilnya Avanza, aku neng
Hongkong neng Taiwan yo minimal Innova gitu ya. Ya jadi dijadikan motivasi. Oke ya. Terima kasih semuanya. Pesan saya, jalani hari-hari dengan penuh syukur, jalani pekerjaan dengan hati riang biar senang. Jangan lupa bersikap jujur, karena jujur adalah hal yang membuat kita tenang dan memangkas masalah. Uangnya dikumpulkan, ditabung untuk masa depan. Jangan buang-buang waktumu. Nggak usah takut bekerja ke luar negeri. Takutlah ketika kita nggak ada kebutuhan, nggak ada uang. Semangat bekerjanya. Semoga pulang menjadi orang-orang yang sukses dan bisa mengangkat derajat orang tua. Ya, dan Mbak E semangat ya. Oke. Terima kasih. Ada hal yang ingin disampaikan, sampaikan pesanmu buat keluargamu, anak dan suamimu. Nah, pesanmu apa, Neng? Ya jaga kesehatan di rumah. Siapa? Siapa pesan siapa? Anak Suami sama Oh, nah, piala menyeluk suamimu. Mas? yang Oh yang. ya Ya, nah, dia bilang Neng yangmu. Ya, aku soal pamit lunga. Ya, nah, bilang Neng yangmu gimana? yang aku berangkat kerja di ya di rumah. Orang iso. Nek rumah Di rumah sehat-sehat, jaga anak. jaga anak dengan baik ya. Terus Dan ya mulai. oh ya, katanya so sweet dan aku mulai ya. Aku bekerja untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Sampaikan itu sama yangmu ya. Iya. Di rumah hati-hati yang setia ya. Yang setia loh. Nanti kalau nggak setia aku marah gitu ya. Semangat ya, walaupun anaknya kecil semangat. Saya yakin ini tidak mudah jenengan jalani, tapi ini sudah menjadi pilihan yang jenengan jalani dengan baik. Saya yakin pengorbanan ibu yang seperti ini kelak akan menjadi cerita yang indah buat anak jenengan. Saya yakin tidak mudah menjalani seorang ibu dengan usia anak 11 bulan harus berangkat ke luar negeri, itu tidak mudah. Tapi saya yakin ini sudah menjadi pilihan jenengan dan ini yang terbaik buat keluarga jenengan. Semangat ya, semoga sukses. Ya, salam saya untuk anak-anak dan jenengan ya. Citra, Nang, sampaikan ke orang tuamu. Ini untuk orang tua, kedua orang tua saya terutama yang telah membesarkan saya sampai sekarang ini, mendidik saya sampai sekarang ini. Saya mau pamit, mau ke luar negeri, mau cari uang untuk masa depan saya, juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya, terutama ini karena juga orang tua saya adalah petani nih. Kalau dibilang sama keluarga semua sukses semua, sedangkan bapak ibu saya sebagai seorang petani, makanya saya yang bikin saya semangat untuk keluar negeri itu. Semangat ya, saya yakin tidak mudah menjalani ini ya, semangat ya. Tapi saya yakin orang tuamu sangat bangga dengan sampean ya. Semangat ya, Citra ya. Oke, semoga sukses dan bisa mengangkat derajat orang tua ya. Dengan besok oleh bojo semua apik. Soleh, sugih, pinter, barang. Penting ya, penuh. Niken. Iya, Nang, tidak kesana. Nang, nek sapa sing paling kok cintai sapa Ken? ibu saya. Silakan berpesan pada orang yang paling cintai ya. Ibu, terima kasih banyak sudah melahirkan saya. Maaf, selama Bapak sudah tidak ada, saya menjadi tulang punggung keluarga yang tidak mungkin sampai saat ini saya belum bisa mengasih apa-apa yang lebih ke ibu, ke adik, ke kakek nenek saya. Tapi sejauh ini Niken sudah berusaha yang lebih baik untuk keluarga kita. Terima kasih sudah percaya kepada Niken. Sehat selalu di rumah. Adik, belajar yang pinter, jangan seperti kakak. Dan untuk kakek nenek saya, sehat-sehat di rumah, sehat sampai Niken punya anak, punya cucu nanti. Amin. Amin. Semangat ya. Semoga nanti bisa membahagiakan ibunya. Bisa menjadi contoh yang teladan buat
adiknya ya, bisa orang kakek neneknya bisa berumur panjang, bisa melihat kesuksesan kamu ya Niken ya. Semangat ya. Dila, Dila, awakmu berkeringat dingin karena apa? Enggak paham. Awakmu lapar kok? Enggak. Lah kok berkeringat dingin? Saya takut kamu pingsan begitu. Semangat. Dila, Kang. Pesan siapa yang paling kamu cintai saat ini? Ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal dari saya SD. Oh kalah. Semangat ya Nduk ya. Kamu pasti tentunya tidak mudah menjalani hidup tanpa seorang ayah. Iya. Semangat ya. Iya. Oke, silahkan berpesan pada ibu kamu. Ya, terima kasih untuk ibu saya yang sudah melahirkan saya, sudah mendidik saya dari kecil sampai sekarang. Maafkan Dila, Bu. Saya pamit, Bu. Mau keluar negeri, doakan saya sukses untuk keluarga saya. Semoga sukses ya Dila. Tentu tidak mudah dibesarkan tanpa seorang ayah. Tentunya kamu juga merindukan sosok seorang ayah. Tapi ibu kamu menikah lagi? Enggak. Sejak usia berapa kamu ditinggalkan? Sejak saya kelas 5 SD. Wow, sudah lama sekali. Tentunya ibu kamu tidak menikah lagi itu karena dia selalu mencintai kamu. Tidak ada seorang wanita yang tidak butuh laki-laki atau laki pendamping, itu tidak ada. Tetapi karena dia selalu mencintai kamu dan takut nanti dia pilih suami yang salah dan tidak bisa menyayangi kamu, makanya dia memilih tidak menikah lagi. Dan menjadi tulang punggung keluarga itu juga tidak mudah. Kamu besok sayang ibu kamu ya, jangan sampai kamu menelantarkannya. Tak doakan kamu bisa sukses memberikan kebahagiaan buat orang tua kamu, memberikan fasilitas yang bagus buat orang tua kamu ya. Semangat ya Dila, semoga sukses ya. Untuk kalian semua terima kasih ya. Ibarat hidup kita ada masalah masing-masing, ada beban hidup masing-masing. Semoga kita semua bisa menjalani hidup ini dengan mudah dan bisa bahagia dunia akhirat. Selama dunia akhirat termasuk ini ada perjuangan jenengan, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan ya. Jadi bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan keluarga, bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, anak kita, ibu kita, keluarga kita ya. Semangat semuanya ya. Dan saya Alimah mengucapkan terima kasih sudah proses di sini. Semoga ini menjadi jalan suksesnya kita, dan saya mewakili tetap minta maaf bila ada salah atau kurang yang saya kayak ngeladeni jenengan ya. Minta maaf ya. Semoga sukses Mbak Siti ya Allah. Tapi kan malah si bujang. Masya Allah, doain. Terima kasih ya Mi. Semoga sukses ya sayang ya. Mbak Niken, semoga sukses ya. Ya Allah, amin. Sehat-sehat oke. Mbak Dila, semangat ya Bu. Semoga sukses ya. Oke. Dadah. Alimah CCUK, kebanggaan kita semua.